Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gabriela Natasha Gunawan dari Sekolah Citra Kasih kelas 11 IPA 1. Hari ini aku ditemani oleh Kanaya dan juga Vania akan menjelaskan kegunaan matriks dan juga operasi-operasi yang ada dalam matriks. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita langsung masuk ke materinya. Dalam kehidupan sehari-hari dan dalam matematika maupun IPA, data-data sering disajikan dalam bentuk matriks. Selain penulisannya lebih ringkas, kita pun dapat memperoleh gambaran yang banyak tentang sifat data tersebut. Contoh matriks adalah seperti ini. Matriks ini menggambarkan tinggi dan berat badan 5 orang siswa. Dapat kita simpulkan bahwa siswa terpendek adalah siswa pertama, sedangkan yang tertinggi adalah siswa yang kelima. Nah, apa sih itu matriks? Matriks merupakan susunan sekelompok bilangan dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom yang diletakkan di antara dua tanda kurung. Bisa tanda kurung biasa ataupun kurung siku. Matriks juga dapat dimanipulasi loh jumlahnya. Misalnya dijumlah, dikurang, dikali, dan juga bisa didekomposisikan menggunakan representasi matriks. Suatu matriks dapat diberi nama yang biasanya dinyatakan dengan huruf kapital. Matriks yang seperti pada layar tersebut adalah matriks A. Matriks tersebut memuat M baris dan N kolom. Matriks A tersebut dapat dinyatakan dalam notasi A sama dengan A atau A sama dengan AIJ. Artinya unsur atau elemen matriks A yang berada di baris ke I dan kolom ke J. Oke, kalau misalnya ditanya ordo matriksnya berapa sih? Kita ambil contoh ya matriks P yang ada pada layar kalian. Ordo matriks P itu adalah 3 kali 4. Kenapa? Karena 3 merupakan jumlah baris dan 4 merupakan jumlah kolom. Jadi gampang kan ya, tinggal dikali tuh baris sama kolomnya. Oke, selanjutnya kita ada 10 jenis matriks. Ada matriks persegi, matriks baris, matriks kolom, matriks datar, matriks tegak, matriks nol, matriks diagonal, matriks identitas, matriks singular, dan yang terakhir adalah matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Selanjutnya kita ada transpose matriks. Transpose matriks merupakan perubahan baris menjadi kolom. Seperti contoh yang sudah ada pada layar, itu terlihat bahwa baris 1 berubah menjadi kolom 1, sedangkan baris 2 berubah menjadi kolom 2, dan seterusnya. Untuk menambah pemahaman kalian soal transpose matriks, kalian coba deh kerjain nih 2 soal di bawah ini. Gampang banget kok, pasti bisa. Aku kasih 5 detik ya. Kalau misalnya kurang, bisa kalian pause dulu videonya. Ayo gimana, bener gak nih? Gampang banget loh 2 soalnya. Nah, kalau misalnya kalian udah paham nih soal transpose, sudah tahu jenis-jenisnya, pasti kalian pengen tahu dong kayak operasi-operasi apa sih yang ada dalam matriks. Oke, jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vania. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan matriks. Jika matriks A dan B dijumlah, maka hasil penjumlahannya diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A dan B yang seletak. Dua matriks tersebut dapat dijumlahkan menjadi matriks C, yang ditulis C sama dengan A tambah B. Apabila 1. Odo C sama dengan Odo A sama dengan Odo B. 2. CIJ sama dengan AIJ tambah BIJ untuk semua I elemen baris dan J elemen kolom. Setelah mengetahui apa itu penjumlahan matriks, sekarang kita akan mencoba mengerjakan contoh soalnya. Yang pertama, ada soal jika matriks A sama dengan 3, 5, 10, 12 dan matriks B sama dengan 7, 5, 1, 4, maka matriks A tambah matriks B adalah. Jadi di soal ini kita lihat dulu di mana elemen yang memiliki letak yang sama. 3 memiliki letak yang sama dengan 7, 5 memiliki letak sama dengan 5, 10 memiliki letak yang sama dengan 1, dan 12 memiliki letak yang sama dengan 4. Maka dari itu, matriks A tambah matriks B adalah 3 tambah 7, 5 tambah 5,
10 tambah 1, dan 12 tambah 4. Hasilnya adalah 10, 10, 11, 16. Sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya. Diketahui matriks A sama dengan 4, 5, 1, 4Y. Matriks B sama dengan 2X, min 9, 2, 5. Dan matriks C sama dengan 2, min 4, 3, min 11. Jika matriks A tambah matriks B sama dengan matriks C, maka nilai X tambah Y adalah sama seperti soal sebelumnya. Kita akan mencari terlebih dahulu elemen matriks yang letaknya sama. Di sini, elemen matriks yang letaknya sama adalah 4 dengan 2X dengan 2, 5 dengan min 9 dan min 4, 1 dengan 2 dan 3, 4Y dengan 5 dan min 11. Sekarang kita akan mencari terlebih dahulu nilai X-nya. Caranya adalah 4 tambah 2X sama dengan 2. 4 dipindahkan ke ruas kanan menjadi 2X sama dengan 2 min 4. Setelah itu, 2X sama dengan min 2. Min 2 dibagi dengan 2, sehingga hasilnya X sama dengan minus 1. Selanjutnya, kita akan mencari nilai Y. Caranya adalah 4Y tambah 5 sama dengan minus 11. 5 dipindahkan ke ruas kanan menjadi minus 5, sehingga 4Y sama dengan minus 16. Minus 16 dibagi dengan 4, sehingga hasilnya menjadi Y sama dengan min 4. Ditanya X tambah Y berapa? Jadi min 1 tambah min 4 sama dengan min 5. Selanjutnya ada sifat-sifat penjumlahan matriks. Yang pertama ada sifat komutatif, di mana matriks A tambah matriks B sama dengan matriks B tambah matriks A. Yang kedua ada sifat asosiatif, di mana matriks A tambah matriks B tambah matriks C sama dengan matriks A tambah buka kurung matriks B tambah matriks C tutup kurung sama dengan buka kurung matriks A tambah matriks B tutup kurung tambah matriks C. Yang ketiga ada sifat identitas atau matriks 0. Matriks 0 adalah matriks di mana semua elemennya 0. Biasa dinotasikan dengan huruf O. Jadi sifat identitas ini adalah di mana matriks A tambah matriks O sama dengan matriks O tambah matriks A. Lalu ada sifat inverse. Lawan matriks A yaitu matriks min A, sehingga matriks A tambah matriks min A sama dengan 0. Terakhir ada transpose jumlah dua matriks, yaitu di mana matriks C transpose sama dengan buka kurung matriks A tambah matriks B tutup kurung transpose sama dengan matriks A transpose tambah matriks B transpose. Tadi kita sudah membahas mengenai penjumlahan matriks. Sekarang kita akan membahas mengenai pengurangannya. Pengurangan matriks A oleh matriks B dilakukan dengan cara menjumlahkan matriks A dengan lawan dari matriks B, yaitu matriks min B. Syarat-syarat pengurangan matriks juga sama seperti penjumlahan matriks. Yang membedakan penjumlahan dan pengurangan matriks adalah dalam pengurangan matriks, sifat komutatif dan asosiatif tidak berlaku. Jadi, matriks A kurang matriks B tidak sama dengan matriks B kurang matriks A. Buka kurung matriks A kurang matriks B tutup kurung matriks C tidak sama dengan matriks A kurang buka kurung matriks B kurang matriks C tutup kurung. Pengurangan matriks adalah di mana matriks A kurang matriks B sama dengan matriks A tambah matriks min B. Di sini ada dua contoh soal mengenai pengurangan matriks. Pertama, jika matriks A sama dengan 4, 5, 2, 7, dan matriks B sama dengan 7, 1, 5, 6, maka matriks A kurang matriks B adalah pertama-tama kita lihat terlebih dahulu elemen yang letaknya sama.
Elemen yang letaknya sama adalah 4 dengan 7, 5 dengan 1, 2 dengan 5, dan 7 dengan 6. Matriks A kurang matriks B sama dengan matriks A tambah matriks min B. Matriks min B sama dengan min 7, min 1, min 5, dan min 6. Maka dari itu, matriks A kurang matriks B sama dengan 4 tambah min 7, 5 tambah min 1, 2 tambah min 5, dan 7 tambah min 6. Hasilnya adalah min 3, 4, min 3, 1. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Diketahui matriks A sama dengan min 2, X, 6, 3, matriks B sama dengan min 5, 14, Y, min 2, dan matriks C sama dengan Z, min 1, 1, 5. Jika matriks A kurang matriks B sama dengan matriks C, maka X tambah Y tambah Z adalah, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu elemen matriks yang letaknya sama. Elemen yang letaknya sama adalah min 2 dengan min 5 dengan Z, X dengan 14 dengan min 1, 6 dengan Y dengan 1, 3 dengan min 2 dengan 5. Yang ditanya adalah X tambah Y tambah Z. Maka dari itu kita akan mencari nilainya masing-masing. Cara mencarinya adalah pertama-tama kita mencari nilai X terlebih dahulu. Caranya, X kurang 14 sama dengan min 1. Min 14 dipindahkan ke ruas kanan sehingga X sama dengan min 1 tambah 14. Sehingga hasilnya X sama dengan 13. Sekarang kita akan mencari nilai Y. Caranya, 6 kurang Y sama dengan 1. 6 dipindahkan ke ruas kanan sehingga min Y sama dengan 1 min 6. Min Y sama dengan min 5. Y sama dengan 5. Terakhir, kita akan mencari nilai Z. Caranya, min 2 min 5 sama dengan Z. Hasilnya adalah Z sama dengan 3. Maka dari itu, jika ketiganya ditambah, akan menjadi 13 tambah 5 tambah 3, yaitu 21. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkalian matriks. Untuk operasi perkalian dalam matriks itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perkalian matriks skalar dan juga perkalian dua matriks. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang perkalian skalar. Perkalian skalar dalam matriks adalah perkalian antara bilangan real atau skalar dengan elemen-elemen matriks. Sehingga yang dihasilkan adalah matriks yang merupakan hasil kali antara bilangan skalar tersebut dengan elemen-elemen matriks. Skalar atau yang biasa ditandai dengan K, jika dikalikan dengan matriks A, akan menghasilkan matriks dengan notasi K dikali A. Elemen-elemen dalam matriks KA merupakan hasil kali antara bilangan real atau skalar dengan elemen-elemen matriks tersebut, sehingga dirumuskan bahwa K dikali A sama dengan KA. Nah, untuk lebih memahami perkalian skalar pada matriks, mari kita gunakan contoh perkalian skalar dan matriks berorder 2x2 di bawah ini. Bila skalar K dikalikan dengan matriks berorder 2x2 dengan elemen-elemen A, B, C, dan D, maka akan dihasilkan matriks berorder 2x2 dengan elemen-elemen KA, KB, KC, dan juga KD. Hal ini juga berlaku bila bilangan skalar tersebut bersifat negatif. Yang kita perlu lakukan hanyalah mengalihkan bilangan real tersebut atau bilangan skalar tersebut ke dalam matriks. Contohnya, jika min K dikalikan dengan matriks berorder 2x2 dengan elemen A, B, C, dan D, maka akan dihasilkan matriks berorder 2x2 dengan elemen-elemen min KA, min KB, min KC, dan juga min KD. Dalam perkalian skalar, tidak ada syarat tertentu. Artinya, semua matriks dengan order apapun bisa dikalikan dengan bilangan real atau juga skalar. Setelah mendengarkan penjelasan tentang perkalian skalar pada matriks, mari kita coba untuk mengerjakan dua soal di bawah.
Untuk soal pertama, kita memiliki matriks A berordo 2 kali 2 dengan elemen-elemen 1, 4, 5, dan 7. Yang ditanyakan apabila skalar 3 dikalikan dengan matriks A, yaitu 3A. Kita ingat bahwa perkalian skalar adalah perkalian antara skalar tersebut dengan setiap elemen-elemen di dalam matriks. Jika skalar K dikalikan dengan matriks A akan menghasilkan matriks 3A. Sehingga kita tahu bahwa skalar di sini merupakan 3. Kita masukkan 3 ke dalam bilangan K dan mengganti matriks A tersebut sesuai dengan elemen-elemen yang sudah diberikan dalam soal, yaitu 1, 4, 5, dan 7. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu mengalihkan setiap elemen-elemen di dalam matriks berordo 2 kali 2 itu dengan 3. Sehingga 1 dikali 3, 4 dikali 3, 5 dikali 3, dan 7 dikali 3. Maka akan dihasilkan matriks berordo 2 kali 2 dengan elemen-elemen 3, 12, 15, dan 21. Untuk contoh kedua, kita memiliki matriks A berordo 2 kali 2 dengan elemen 7, 6, 10, dan 12. Yang ditanya adalah min 2A. Kita bisa mengerjakan ini seperti soal yang sebelumnya, yaitu skalar 2 dikalikan dengan matriks A berordo 2 kali 2 dengan elemen 7, 6, 10, dan 12. Sehingga setiap elemen dikalikan, maka min 2 dikali 7, min 2 dikali 6, min 2 dikali 10, dan min 2 dikali 12. Maka akan dihasilkan matriks berordo 2 kali 2 dengan elemen-elemen min 14, min 12, min 20, dan min 24. Begitulah cara untuk menerapkan rumus perkalian skalar pada matriks di contoh-contoh yang sudah diberikan seperti berikut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks adalah perkalian baris dan kolom dari dua matriks. Sehingga perkalian matriks tidak dikerjakan dengan langsung mengalihkan elemen-elemen di posisi yang sama. Seperti pada contoh di atas, kita mempunyai matriks A berordo 2 kali 2 dengan elemen-elemen A, B, C, dan D, dan juga matriks B berordo yang sama dengan elemen-elemen E, F, G, dan H. Bila matriks A dikalikan dengan matriks B, tidak akan sama dengan matriks berelemen A dikali E, B dikali F, C dikali G, dan juga D dikali H. Namun, perkalian dua matriks bisa dilakukan dengan perkalian baris dan kolom dari dua matriks tersebut. Sebelum kita mengalihkan dua matriks, ada syarat yang harus kita perhatikan, yaitu perkalian antara matriks A dan juga matriks B hanya dapat dilakukan jika jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris dari matriks B. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara untuk mengalihkan dua matriks. Dalam contoh ini kita memiliki dua matriks yang berbeda, yaitu matriks A yang berordo 2 kali 2 dan matriks B yang berordo sama. Kita akan mengalihkan kedua matriks tersebut, namun sebelum itu kita harus mengingat lagi syarat untuk perkalian dua matriks, yaitu perkalian antara matriks A dan juga B hanya dapat dilakukan jika jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris dari matriks B. Kita cermati terlebih dahulu untuk contoh di atas. Apakah jumlah kolom dari matriks A sama dengan jumlah baris dari matriks B? Untuk contoh di atas, jumlah kolom dari matriks A dan juga baris dari matriks B sama, sehingga matriks tersebut bisa saling dikalikan. Caranya adalah dengan mengalihkan semua baris dan kolom yang ada di matriks tersebut. Setiap baris dari matriks A harus dikalikan dengan setiap kolom dari matriks B. Sehingga baris pertama dari matriks A dikalikan dengan kolom pertama dan juga kolom kedua dari matriks B. Setelah itu, baris kedua dari matriks A juga dikalikan dengan kedua kolom dari matriks B, sehingga menghasilkan matriks dengan elemen A dikali E ditambah B dikali G, A dikali F ditambah B dikali H, C dikali E ditambah D dikali G,
dan juga C dikali F ditambah D dikali H. Setelah mempelajari tentang rumus perkalian dua matriks, mari kita kerjakan sebuah soal ini. Pertama, kita mempunyai matriks A berordo 2 kali 2 dengan elemen 1, 2, 3, dan 4. Serta matriks B berordo 2 kali 2 dengan elemen 2, 3, 4, dan 1. Bila matriks A dikalikan dengan matriks B, akan dihasilkan. Sebelum kita mengerjakan perkalian ini, kita harus ingat kembali bahwa syarat dari perkalian matriks adalah jumlah kolom matriks A harus sama dengan jumlah baris dari matriks B. Kita amati terlebih dahulu, apakah jumlah kolom dari matriks A dan jumlah baris dari matriks B dalam contoh ini sama? Dalam contoh ini, jumlah kolom matriks A dan jumlah baris matriks B sama, sehingga kedua matriks tersebut bisa dikalikan. Kita ingat lagi bahwa setiap baris dari matriks A harus dikalikan dengan setiap kolom dari matriks B. Sehingga bila kita memiliki matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B berordo 2 kali 2, ketika kedua matriks ini dikalikan, A dikali B, maka matriks A dengan elemen A, B, C, dan D dikalikan dengan matriks B dengan elemen E, F, G, dan H. Setiap baris dari matriks A harus dikalikan dengan setiap kolom dari matriks B, sehingga AE ditambah BG, AF ditambah BH, CE ditambah DG, dan CF ditambah DH. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menggunakan rumus tersebut untuk mengalihkan kedua matriks. Sehingga matriks A dikalikan matriks B, matriks A dengan elemen-elemen 1, 2, 3, dan 4 dikalikan dengan matriks B dengan elemen-elemen 2, 3, 4, dan 1. Untuk mengerjakan ini, kita lihat pertama itu ada baris pertama dari matriks A harus kita kalikan dengan kolom pertama dari matriks B. Sehingga 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 4. Selanjutnya, baris pertama dari matriks A kita kalikan dengan kolom kedua dari matriks B. Sehingga 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 1. Selanjutnya, baris kedua dari matriks A kita kalikan dengan kolom pertama dari matriks B. Sehingga 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 4. Dan yang terakhir, baris kedua dari matriks A kita kalikan dengan kolom kedua dari matriks B. Sehingga 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 1. Bila kita menghitungnya, akan didapatkan 2 ditambah 8, 3 ditambah 2, 6 ditambah 16, dan 9 ditambah 4. Sehingga matriks yang dihasilkan berordo 2 kali 2 dengan elemen-elemen 10, 5, 22, dan 13. Seperti itulah cara untuk menerapkan rumus perkalian dua matriks dalam contoh soal tersebut. Nah, sama seperti dalam pertambahan dan pengurangan matriks, perkalian matriks juga memiliki beberapa sifat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ada sifat asosiatif, yaitu bila matriks AB dikalikan dengan C akan sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks BC. Yang kedua, ada sifat distributif kiri, yaitu jika matriks A dikalikan dengan matriks B ditambah C akan sama dengan matriks AB ditambah AC.
Yang ketiga, ada sifat distributif kanan, yaitu jika matriks B ditambah matriks C dikali A akan sama dengan BA ditambah CA. Yang keempat, ada sifat skalar, yaitu jika skalar AB akan sama dengan skalar A dikali B atau sama dengan A dikali skalar B. Dan yang terakhir, ada sifat identitas, yaitu jika matriks A dikalikan dengan matriks identitas akan sama dengan matriks identitas dikalikan dengan matriks A atau sama juga dengan matriks A. Bagaimana kalau kita melihat soal 2 di pangkat 2? Tentu saja kita akan langsung menjawab 4, karena perpangkatan tersebut pasti sudah berada di luar kepala kita, bukan? Ternyata dalam matriks pun perpangkatan juga berlaku. Namun perpangkatan matriks tidak dilakukan dengan langsung memangkatkan elemen-elemen matriksnya, namun menggunakan konsep perkalian matriks. Sehingga jika kita memiliki matriks A, bila ditanyakan berapa hasil dari matriks A pangkat 2, kita tidak bisa langsung memangkatkan setiap elemen-elemen kedua matriks tersebut. Kita harus ingat bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang. Sehingga jika ditanyakan berapa hasil dari matriks A pangkat 2, maka kita harus mengalihkan matriks A dengan matriks A. Setelah kita mengerjakan contoh soal untuk perkalian matriks, mari kita coba mengerjakan contoh soal untuk perpangkatan matriks. Di sini kita memiliki matriks A yang berordo 2 kali 2 dengan elemen-elemen 1, 2, 3, dan 4. Bila ditanyakan hasil dari matriks A di pangkat 2, maka kita bisa menjawab soal ini dengan menggunakan rumus perpangkatan matriks, yaitu bila A di pangkat 2 sama dengan A dikali A, atau bila matriks A di pangkat 2 akan sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks A. Kita ingat lagi rumus untuk perkalian dua matriks, yaitu mengalihkan setiap baris dengan setiap kolom. Di sini kita tulis terlebih dahulu matriks A berordo 2 kali 2 dengan elemen 1, 2, 3, dan 4. Kita kalikan dengan matriks A berordo yang sama dan juga mempunyai elemen yang sama, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Pertama, yang harus kita lakukan adalah mengalihkan baris pertama dari matriks A dengan kolom pertama dari matriks B. Sehingga 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 3. Selanjutnya, baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua dari matriks B. Sehingga 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 4. Selanjutnya, baris kedua matriks A kita kalikan dengan kolom pertama dari matriks B. Sehingga 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 3. Dan yang terakhir, baris kedua dari matriks A kita kalikan dengan kolom kedua dari matriks B. Sehingga 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 4. Maka, bila kita kalikan akan menghasilkan 1 ditambah 6, 2 ditambah 8, 3 ditambah 12, dan 6 ditambah 16. Bila kita menjumlahkan setiap elemen-elemen dalam matriks ini, akan kita peroleh matriks berordo 2 kali 2 dengan elemen-elemen 7, 10, 15, dan 22. Begitulah cara untuk memangkatkan dua matriks. Terima kasih Mr. Irfandi dan teman-teman sudah menonton presentasi dari grup kami mengenai operasi matriks. Semoga video kami kali ini dapat bermanfaat bagi Mr. Irfandi dan teman-teman kalian. Sampai jumpa!